Sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap ulumul Quran ala haladini wa quluminatin sholihah liridho ilahi wa sa'ati rasulillah al-fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di kelas online ini di aplikasi Zoom dengan keadaan sehat. Ada yang tidak masuk? Pak. Semua, Pak. Ya, mohon untuk sebelumnya mengisi absen dulu ya, sudah saya kirimkan di WA. Ya, setelah itu langsung mengikuti Zoom ini. Link sudah saya share ke grup WA. Mohon untuk teman-teman yang belum masuk diingatkan lagi ya. Hari ini kita menggunakan media Zoom video ya dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu materinya hari ini Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, ada yang tahu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 itu membahas tentang apa? Saya, Pak, tentang menuntut ilmu. Ya, benar. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 membahas tentang menuntut ilmu di dalam majelis dan adab bermajelis. Ya. Di sini ini nanti saya akan mengirimkan video penjelasan beserta PPT-nya sekalian. Mohon untuk dari anak sekalian untuk disimak bagaimana pengertian dari ilmu, bagaimana nanti pelafatan surat Al-Mujadalah dengan benar. Mari kita nanti dalam video Bapak akan membacakan surat Al-Mujadalah dan mohon untuk teman-teman mengikuti ya di rumah masing-masing, karena ini nanti dapat membantu kita dalam bagaimana melancarkan pembacaan Al-Quran pada diri kita masing-masing ya. Nah, sebelumnya tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu diharapkan anak-anak dapat mengetahui bacaan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu seperti apa, lafaz-lafaznya bagaimana, dan mengetahui kandungan yang terkandung dalam surat Al-Mujadalah itu apa saja, sehingga nanti kalau sudah mengetahui apa saja yang ada di surat Al-Mujadalah, kita semua anak-anak dapat menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu di dalam kehidupan nyata begitu. Nah, ini sebentar videonya masih proses ini. Sebentar lagi saya putar. Nah, kalau sudah saya putar nanti mohon untuk diperhatikan ya dengan seksama. Jangan sampai ada yang tertidur, itu yang kameranya nggak dihidupkan itu jangan rame itu Mas. Ya. Mohon untuk disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video penjelasan PPT yang Bapak buat ini, kita akan mengupas materi tentang menuntut ilmu pada kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Tentunya dalam menuntut ilmu kita tidak lupa untuk mengetahui apa pengertian dari ilmu, apa arti dari ilmu. Ya, ilmu adalah sebuah alat bagi seseorang untuk memperoleh kebahagiaan atau kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bisa disimpulkan ya anak-anak, untuk kita memperoleh kesuksesan dunia akhirat sangat wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Apalagi dalam menuntut ilmu kita harus
semangat sesuai dengan kondisi kita saat ini, yaitu pandemi COVID yang memungkinkan dan menyeharuskan kita tidak bisa bertemu di kelas seperti biasa, sehingga Bapak hanya bisa membuat video penjelasan ini. Mohon untuk disimak dan dipahami secara serius ya anak-anak. Nah, istilah lain dari ilmu adalah jalan yang menerangi jalan seseorang untuk mewujudkan cita-cita. Nah, pastinya anak-anak mempunyai cita-cita kan? Ada yang ingin jadi apa? Ada yang ingin jadi dokter, Pak. Ada yang ingin jadi guru, Pak. Ada yang ingin jadi pilot, Pak. Nah, sebelum kita mencapai cita-cita kita, diwajibkan bagi anak-anak untuk menuntut ilmu, untuk semangat dalam menuntut ilmu, agar kelak cita-cita apa yang anak inginkan, apa yang anak-anak cita-citakan dapat terwujud. Itu tadi merupakan pengertian dari ilmu, agar kita mengerti bagaimana ilmu, apa arti dari ilmu. Untuk selanjutnya adalah surah Al-Mujadalah ayat 11, yakni ayat yang akan kita pelajari ini nanti. Selanjutnya Bapak akan membacakannya, dan mohon untuk anak-anak yang ada di rumah yang melihat video ini untuk menirukan. Kita membacanya pelan-pelan ya, walaupun ini lewat video, tapi setidaknya dari anak-anak membaca 1 atau 2 kali. Untuk anak-anak yang mungkin dalam membaca Al-Quran masih sulit atau belum lancar, bisa mendengarkan dan menyimak dari apa yang akan Bapak bacakan. Ya, dimulai dari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan ya anak-anak, pelan-pelan saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu tadi arti dari ayat 11 Quran surat Al-Mujadalah. Adapun asbabun nuzul ayat ini, yaitu ayat ini diturunkan karena pada saat Rasulullah mengadakan pertemuan, orang-orang munafik tidak senang dengan tindakan Rasulullah yang menyuruh beberapa sahabat yang telah duduk untuk berdiri untuk digantikan oleh beberapa sahabat yang baru saja datang, dan berselisih dengan mereka disebabkan tempat duduk. Jadi begini, pada saat Rasulullah dulu mengadakan majelis dan sudah dihadiri oleh sahabat-sahabat Rasul, ketika itu datang sahabat Rasulullah dari kaum lain. Sahabat tersebut mengucap salam dan dijawab oleh Rasulullah dan sahabatnya yang duduk tadi. Tapi sahabat tadi
tidak segera bergeser atau memberi tempat kepada agar sahabat yang baru datang bisa duduk. Seketika itu Rasulullah meminta kepada sahabat yang sudah duduk untuk berdiri dan agar memberikan tempat untuk sahabat yang lain yang baru datang tadi seketika. Jadi ini penyebabnya bagaimana ayat ini bisa turun, karena ada orang munafik ini yang tidak senang dengan tindakan Rasulullah yang menyuruh sahabat untuk berdiri, padahal Rasulullah berniat agar semuanya dapat duduk dengan baik dan nyaman, tidak ada yang harus berdiri begitu. Untuk selanjutnya adalah kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, dalam surat ini terkandung yang pertama, memberi kesempatan kepada orang lain yang lebih pantas duduk di tempat tersebut. Yang kedua adalah memberi kesempatan kepada orang lain yang belum duduk sementara dirinya sudah duduk lama. Jadi ketika dalam majelis kan biasanya sudah disediakan tempat duduk, atau ada yang kursi, ada yang lesehan. Jadi ketika ada seseorang yang lebih pantas duduk di depan itu dipersilakan, dan ketika ada orang lain yang belum memiliki tempat duduk dan di sekitar kita masih longgar ya, jadi mohon untuk murid-murid sekalian diperhatikan agar sedikit bergeser agar dari tamu yang lain dapat duduk memenuhi tempat yang disediakan. Dalam bermajelis perlunya diperhatikan beberapa etika berikut. Yang pertama adalah jika memasuki suatu majelis hendaknya mengucap salam dan duduk di bagian paling belakang. Yang kedua adalah tidak boleh duduk di antara dua orang tanpa seizin dari dua orang tersebut. Yang ketiga adalah seseorang yang berdiri dari tempat duduk dan kembali lagi lebih berhak untuk menempatinya. Yang keempat adalah dilarang duduk di tengah-tengah majelis. Selanjutnya yang kelima, di dalam majelis kita diharapkan untuk tenang, jadi tidak boleh ramai sendiri, tidak boleh menimbulkan gaduh. Nah ini biasanya anak-anak ini perlu diperhatikan. Biasanya paling rame, paling membuat kerusuhan itu anak-anak yang rame mainan sendiri. Nah itu mohon untuk siswa-siswa di sini jangan sampai seperti itu ya. Yang terakhir adalah hendaknya memohon izin jika ingin meninggalkan majelis terlebih dahulu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ketika ingin pulang atau meninggalkan tempat majelis harus izin dulu, pamit. Jangan asal mak seluyur langsung pulang saja tanpa peluk salam atau gimana. Nggak boleh seperti itu ya. Selanjutnya adalah iman dan ilmu. Di dalam ayat ini kita dituntut untuk menguatkan iman dan ilmu. Nah, jadi di sini beriman berarti meyakini keberadaan ajaran Allah dan Rasulullah serta dengan penuh ketaatan menjalankan tersebut. Nah, untuk ilmu sendiri adalah orang-orang yang diangkat derajatnya ialah orang yang mengamalkan ilmunya untuk kebaikan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, jadi ini salah satu kandungan dari surat Al-Mujadilah, yaitu dalam hal berilmu orang-orang akan diangkat derajat orang yang mempunyai ilmu untuk diajarkan kepada orang lain gitu. Selanjutnya adalah manfaat beriman dan berilmu. Yang pertama, seseorang dalam menjalani hidup di dunia akan lebih tenang. Yang kedua, derajatnya akan diangkat oleh Allah ya, derajat orang yang berilmu. Yang ketiga adalah menjadi tumpuan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika di suatu tempat itu ada orang yang memiliki ilmu, atau kita tokoh masyarakat, atau di rumah kalian biasa disebut Pak Ustadz atau Pak Yai gimana, itu akan menjadi tumpuan atau acuan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Yang terakhir adalah
menjadikan seseorang semakin tawaduk sehingga tidak akan muncul kesombongan. Jadi semakin berilmu orang tersebut, maka semakin tunduk, semakin rendah hatinya. Yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan adanya semangat keilmuan. Nah, yang pertama adalah rajin mendatangi majelis-majelis keilmuan. Yang kedua adalah mendukung setiap usaha meningkatkan ilmu. Yang ketiga adalah rela mengeluarkan biaya untuk mendapatkan ilmu. Yang keempat adalah pemanfaatan waktu luang untuk belajar buku. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dalam belajar. Nah, 5 hal tersebut adalah dimana ketika anak-anak sudah memiliki atau mencerminkan salah satu perilaku tersebut, alhamdulillah kalian sudah mempunyai sedikit semangat untuk menuntut ilmu ya. Jadi dalam menuntut ilmu harus memperhatikan hal-hal ini tadi ya. Sekian, dan sebelum saya tutup video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin dari perekaman audio maupun dari kata-kata saya agak kurang jelas karena ini tadi hanya menggunakan alat seadanya. Jadi yang penting anak-anak paham apa yang ada di dalam video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cek ya. Mungkin itu tadi video beserta PPT penjelasan materi kita hari ini, yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan tema menuntut ilmu. Nah, jadi dengan melihat video tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, perintah untuk memberikan kelapangan kepada orang lain dalam majelis ilmu, majelis zikir, dan seluruh majelis yang dimana di dalamnya sifatnya mentaati Allah dan Rasul begitu. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di atas orang-orang yang tidak beriman beberapa derajat tingginya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang beriman dan berilmu pengetahuan di atas orang-orang yang beriman tetapi tidak berilmu beberapa derajat di atasnya. Ringkasannya, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang beriman, teristimewa orang-orang yang beriman lagi berilmu pengetahuan. Jadi itu tadi dapat kita simpulkan seperti itu. Nah, mungkin dari kalian semua ada yang ingin ditanyakan atau yang bertanya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Belum kok. Nah, jika belum, mengingat waktu sudah semakin siang, ini kita tutup. Tapi sebelumnya tidak lupa saya akan berikan tugas untuk kalian semua, yaitu setiap anak, ini tugas individu, mohon untuk setiap anak membuat video di mana video tersebut menayangkan kalian sedang membaca Al-Quran ayat Al-Mujadalah tadi ayat 11. Yang saya nilai itu bukan bagusnya dari rekamannya, tapi bagaimana pelafatan dari anak-anak, pelafatan ayat Mujadalah. Jadi dimohon untuk membacanya dengan tartil dan benar, pelan-pelan saja, jangan terlalu cepat ya. Mungkin sekian pembelajaran daring ini dapat kita lakukan. Apabila ada tutur kata yang salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf ini tadi mungkin ada teman-teman yang belum bisa mengikuti daring tetapi masih bisa mengikuti lewat grup WhatsApp ya, karena mungkin gangguan sinyal. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.